sehat dan bahagia di usia senja dengan Sadari Oma Opa. Halo Bapak Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi UB Angkatan 2021 Kelompok 4 akan belajar bersama Bapak dan Ibu tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut pada usia senja. Tahukah Bapak dan Ibu, menurut WHO, sekitar 87% dari populasi lansia mengalami penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya. Diabetes adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah. Biasanya penyakit ini disebabkan oleh genetik dan juga pola hidup yang kurang sehat. Orang yang mengalami diabetes akan merasakan mudah haus, mudah lelah, sering buang air kecil, mengalami penurunan berat badan, dan terasa kesemutan. Diabetes dapat mempengaruhi kondisi gigi dan mulut seperti terjadinya mulut kering, infeksi jamur, gigi berlubang, peradangan gusi dan jaringan periodontal, serta lidah menjadi licin. Hal ini dapat dicegah dengan olahraga 30 menit secara rutin, mempertahankan berat badan ideal, mengelola stres, hindari merokok, dan juga mengurangi asupan gula. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah yang melebihi batas normal dan terjadi secara terus-menerus. Biasanya, penyakit ini disebabkan karena keturunan dan pola hidup yang kurang sehat. Orang yang mengalami hipertensi akan merasakan pusing, lemas, sesak nafas, jantung berdegup, hingga penurunan kesadaran. Bapak Ibu, hipertensi atau tekanan darah tinggi dapat mempengaruhi kondisi gigi dan mulut, seperti pembesaran gusi dan mulut kering. Hal ini dapat dicegah dengan mengurangi asupan garam, berolahraga, menghindari merokok, mengkonsumsi gizi seimbang, dan menghindari mengkonsumsi alkohol. Demensia adalah kondisi yang menyebabkan penurunan kemampuan berpikir dan juga ingatan seseorang, sehingga mereka sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Ini sering terjadi pada orang yang lebih tua. Tanda-tandanya adalah lupa yang berulang, kesulitan berpikir dan merencanakan, dan juga perubahan perilaku. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan diet sehat, yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga yang teratur, lalu yang terakhir adalah perbaiki kualitas tidur. Karena tidur yang cukup itu penting loh Bapak dan Ibu. Dan tahukah bahwa menurut Riskesdas tahun 2018, kejadian penyakit periodontal pada lansia sebesar 79,5%. Sementara itu, untuk kehilangan gigi pada lansia sebesar 70,2%. Angka-angka yang cukup besar, bukan? Penyakit periodontal merupakan kondisi peradangan pada struktur penyangga gigi. Biasanya hal ini disebabkan oleh bakteri dan plak gigi. Ditandai dengan adanya gigi goyang, nyeri yang mendalam, terdapatnya ketidaknormalan gusi, hingga terjadinya perdarahan. Hal ini dapat dicegah dengan mengurangi konsumsi gula, menggunakan obat kumur, dan mengunjungi dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan gigi secara rutin. Kehilangan gigi adalah suatu kondisi di mana gigi hilang atau terlepas dari rahang, disebabkan karena karies atau gigi berlubang, penyakit periodontal, bahkan trauma. Untuk kondisi seperti ini akan mempersulit mengunyah dan juga berbicara, sehingga dapat dibantu dengan penggunaan gigi palsu. Kondisi ini dapat dicegah dengan Sadari Oma Opa. S. Sikat gigi secara teratur. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Penting untuk menjaga kesehatan mulut dan mencegah pembentukan plak yang dapat menyebabkan gigi berlubang dan penyakit gusi. A. Awasi kesehatan mulut. Bapak Ibu dapat melakukan pemeriksaan sendiri di rumah dengan melihat kondisi gusi, gigi, dan lidah. Jika ada perubahan warna atau rasa sakit, segera konsultasikan ke dokter. Untuk normalnya, lidah itu berwarna merah muda dan dapat merasa. Kemudian, untuk gusi, berwarna merah muda dan permukaannya seperti kulit jeruk. D. Datangi dokter gigi secara rutin. Kunjungan ke dokter gigi setidaknya setiap 6 bulan sekali untuk membersihkan karang gigi dan mendeteksi masalah sejak dini sebelum menjadi lebih serius. A. Atasi nyeri dan masalah gigi segera. Bapak Ibu, jangan menunda perawatan jika ada nyeri atau tanda masalah pada gigi. Mengabaikan rasa sakit dapat menyebabkan infeksi lebih parah dan komplikasi.
R. Rajin bersihkan gigi palsu. Jika menggunakan gigi palsu, bersihkan setiap hari agar tidak ada sisa makanan atau bakteri yang menempel. Dengan cara, pertama, lepaskan gigi palsu dengan hati-hati. Saat malam hari, lepaskan gigi palsu untuk mengistirahatkan jaringan mulut dan gusi. Gigi palsu sebaiknya dilepaskan dengan lembut agar tidak merusak bagian mulut yang sensitif. Selanjutnya, rendam gigi palsu dalam air atau larutan pembersih khusus gigi palsu yang dijual di apotek. Hal ini untuk membantu menjaga kelembapan gigi palsu agar tidak kering atau berubah bentuk. Selanjutnya, bersihkan gigi palsu dengan sikat yang lembut. Gunakan sikat gigi yang lembut atau sikat khusus gigi palsu, lalu sikat dengan hati-hati untuk menghilangkan sisa makanan, plak, dan bakteri. Gunakan juga sabun cuci tangan atau pembersih khusus gigi palsu. Jangan gunakan pasta gigi karena bisa terlalu abrasif. Selanjutnya, bilas dengan air mengalir. Setelah dibersihkan, bilas gigi palsu di bawah air mengalir untuk menghilangkan sisa-sisa pembersih atau sabun yang tertinggal. Selanjutnya, jangan lupa membersihkan gusi dan mulut. Meskipun menggunakan gigi palsu, tetap saja kebersihan gusi dan bagian dalam mulut adalah hal yang terpenting. Sikat gusi dan lidah dan langit-langit mulut dengan sikat gigi lembut untuk menjaga kebersihan mulut dan meningkatkan sirkulasi darah di gusi. Selanjutnya, hindari merendam dalam air panas. Jangan merendam gigi palsu dalam air panas karena bisa menyebabkan gigi palsu berubah bentuk. Selanjutnya, yang terakhir, periksa secara rutin ke dokter gigi. Karena gigi palsu juga memerlukan perawatan rutin untuk memastikan bahwa masih dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan bentuk gusi serta mulut. I. Ingat makan makanan yang sehat. Bapak Ibu, mengkonsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D dapat untuk memperkuat gigi. Hindari memakan makanan yang manis, karena dapat meningkatkan risiko gigi berlubang. Makanan seperti sayuran hijau, contohnya bayam, kangkung, brokoli, buah kaya serat, seperti apel dan pir, ikan berlemak yang mengandung vitamin D dapat membantu menyerap kalsium dan memperkuat gigi. O. Olahraga secara rutin. Olahraga membantu merangsang otot-otot dan bagian tubuh lainnya yang bergerak. Otot-otot menjadi terlatih, sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh pun menjadi lancar, sehingga tubuh menjadi optimal. M. Minum air mineral yang cukup. Bapak Ibu, minum air membantu menjaga kelembapan mulut dan meningkatkan produksi air liur yang berfungsi melawan bakteri penyebab plak dan bau mulut. Minum air mineral juga dapat menjaga cairan tubuh dan mengurangi bakteri di mulut pada lansia, minimal 2,5 hingga 2,7 liter per hari. A. Asupan gula dikurangi. Gula dapat merusak gigi karena membantu bakteri menghasilkan asam yang merusak enamel gigi dan dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes. Gula cukup 50 gram atau setara 4 sendok makan per harinya. O. Obat sesuai anjuran dokter. Perlu Bapak Ibu ketahui, beberapa obat-obatan dapat menyebabkan mulut kering atau masalah lain pada kesehatan mulut. Konsultasikan dengan dokter gigi untuk cara mengatasi. P. Pengelolaan stres. Stres dapat menyebabkan perubahan dalam pola makan dan kebiasaan perawatan gigi, meningkatkan resiko penyakit gigi dan mulut serta penyakit hipertensi. A. Asupan garam jangan berlebihan. Bapak Ibu, garam dapur sebenarnya membantu tubuh mempertahankan keseimbangan cairan tubuh dan mengatur tekanan darah. Namun, jika berlebihan, dapat memperberat kerja jantung dan meningkatkan tekanan darah. Dengan mengikuti prinsip sadari Oma Opa, kita dapat menjaga gigi dan mulut tetap sehat, serta meningkatkan kualitas hidup Bapak, Ibu, dan orang tercinta. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan yang optimal. Malam hari makan kue bulan, sikat giginya jangan lupa. Sekian yang kami sampaikan, sehat selalu dan bahagia.